Kompas Bisnis kembali ke hadapan Anda, saudara, bersama saya Asri Gunawan. Indeks harga saham gabungan atau IHSG tampil perkasa pekan lalu, menguat 1,51% dalam sepekan. Perdagangan saham Jumat pekan lalu ditutup pada zona positif, menguat 55,62 poin, naik ke level 7.544. Dalam sepekan, peningkatan tertinggi terjadi pada rata-rata nilai transaksi harian bursa sebesar 106,10%, menjadi 19,21 triliun dari 9,32 triliun pada pekan sebelumnya. Dalam rilis tertulisnya, Sekretaris Bursa Efek Indonesia Kautsar Primadi Nur Rahmat bilang IHSG mencetak rekor tertinggi sepanjang masanya dalam 3 hari beruntun, yakni dari 19 Agustus hingga 24 Agustus 2024. Kapitalisasi pasar bursa mengalami peningkatan sebesar 1,75% menjadi 12.779 triliun dari 12.560 triliun. Setelah bergerak perkasa pada pekan lalu, bagaimana pergerakan IHSG hari ini? Kita bergabung bersama jurnalis Kompas TV Renata Panggalo. Renata, selamat pagi. Pekan lalu IHSG ditutup di zona positif. Lalu bagaimana proyeksi IHSG hari ini? Apakah gairah IHSG pekan lalu akan terus berlanjut atau seperti apa? Iya, selamat pagi Asri dan juga saudara. Memang pada saat ini waktu menunjukkan pukul 8:51. Jadi memang perdagangan belum dibuka sehingga kita belum tahu pasti berapa kemudian indeks harga saham gabungan ini dibuka pada perdagangan Senin pagi ini. Namun Asri dan juga saudara, memang prediksinya ada ruang penguatan untuk IHSG pekan ini bahkan di level all time high. Lantas berapa persisnya proyeksi indeks harga saham gabungan di pekan ini? Mari kita dengarkan keterangan dari Sheryl Tanuwijaya selaku Head of Research Investasiku by Mega Capital Sekuritas berikut ini. Nah, untuk pekan ini kami melihat ada ruang penguatan IHSG, bahkan IHSG berpotensi mencetak all-time high baru di level 7.650. Optimisme ini ditopang oleh komentar dovish dari Gubernur The Fed, yaitu Jerome Powell, di pertemuan Jackson Hole Symposium di akhir pekan lalu yang mengklarifikasi pemangkasan suku bunga di bulan depan. Di sisi lain terdapat beberapa risiko di pekan ini terkait rilis data ekonomi Amerika seperti PDB kuartal 2 2024 dan inflasi PCE untuk periode Juli di akhir pekan depan. Ya, itu dia tadi keterangan dari Sheryl Tanuwijaya terkait dengan berapa kemudian indeks harga saham gabungan pada pekan ini akan dibuka. Ini sinyalnya memang positif, Asri. Optimisme ini tentu atau optimisme penguatan IHSG ini tentu didukung atau ditopang dari komentar dovish atau cenderung pro market yang disampaikan oleh Gubernur The Fed di pertemuan Jackson Hole Symposium di akhir pekan lalu yang mengklarifikasi terkait dengan pemangkasan suku bunga di bulan depan. Namun memang ada beberapa hal atau beberapa resiko yang perlu diantisipasi, misalnya rilis data ekonomi AS seperti produk domestik bruto di kuartal 2 dan inflasi PCE untuk periode Juli di akhir pekan depan. Sehingga saham-saham pilihan atau yang bisa dipantau Asri dan juga saudara ini datang dari emiten-emiten energi, teknologi, dan properti. Kemudian membahas terkait dengan penguatan saham di pekan lalu, IHSG bergerak menguat 1,51% dan membentuk level tertinggi barunya di 7.594. Tentu penguatan ini dipengaruhi oleh beberapa sentimen seperti penguatan bursa saham global yang didukung oleh optimisme pasar terhadap pemangkasan suku bunga The Fed sebesar 25 sampai 50 basis points di bulan depan. Kemudian di dalam negeri, keputusan Bank Indonesia untuk menahan suku bunga di level 6,25% ini juga sejalan dengan ekspektasi pasar. Kemudian juga adanya rilis suku bunga China dan Indonesia, dan terakhir menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar
Amerika Serikat. Namun yang menjadi catatan tentu Asri dan juga saudara, ini sempat terkoreksi indeks harga saham gabungan hampir 1% disebabkan oleh gejolak politik dari penolakan masyarakat terhadap revisi Undang-Undang Pilkada kemarin, yang kemudian juga tentu revisi Undang-Undang Pilkada ini kemudian dibatalkan. Jadi memang Asri dan juga saudara, situasi politik cukup mempengaruhi penguatan atau melemahnya indeks harga saham gabungan. Tetapi tentu karena sudah dibatalkan, ini kekhawatiran politik berangsur sudah mereda. Yang kemudian menjadi pertanyaan, saudara, ini bagaimana kemudian penguatan indeks harga saham gabungan sampai akhir tahun 2024. Kalau yang kita lihat, sepertinya kinerja indeks harga saham gabungan ini juga ikut tersengat dari sentimen penurunan atau pemangkasan suku bunga dari The Fed. Namun, kenaikan indeks harga saham gabungan di tahun 2024 ini sepertinya masih akan terbatas. Jadi, ketika penurunan suku bunga The Fed ini benar-benar terjadi, maka profit taking yang menyebabkan kinerja IHSG dan saham-saham ini akan kembali turun. Profit taking ini sendiri diprediksi akan terjadi di bulan September atau Oktober. Diproyeksikan juga indeks harga saham gabungan pada saat itu akan turun rendah di level 7.200. Kemudian baru IHSG akan kembali naik paling tidak di posisi 7.700 di akhir 2024. Kemudian penurunan tingkat suku bunga The Fed juga diharapkan dapat diikuti oleh Bank Indonesia sehingga ini bisa memberikan dorongan kepada perekonomian dalam negeri. Dan untuk menutup, Asri dan juga saudara, saat ini kinerja IHSG sendiri masih dinilai ataupun masih tergolong baik karena bisa menembus level tertinggi di tengah ketidakpastian ekonomi. Jadi IHSG diproyeksikan bisa menyentuh 7.640 sampai 7.720 di akhir tahun 2024. Sama-sama kita cermati pasar baru buka nanti pada pukul 9. Asri.